masih di channel Fast Automobile. Pada episode ini, Fast Automobile mau kasih 3 rekomendasi buat kalian yang lagi nyari SUV kecil. So, langsung aja, ini dia kandidatnya. Yang pertama kita punya Ford EcoSport Titanium tahun 2014. Kandidat yang kedua adalah the one and only Honda HR-V 1.5e tahun 2017. Menempati urutan terakhir, kita punya Mitsubishi Outlander Sport PX 2.0 Mi-VAC Engine. Sebelum kita mulai videonya, pastikan untuk subscribe channel Fast Automobile biar kita makin semangat bikin video reviewnya, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan jempol ke atas dan berikan komentar kalian pada kolom yang tersedia. Follow juga Instagram kita di fast_automobile untuk dapetin info mobil bekas paling segar sejagat Bintaro. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja visit di www.fast-automobile.com. And now, let's hit the first one on the road. Sekarang saya sedang membawa Ford EcoSport Titanium tahun 2014. Yang saya rasakan saat membawa mobil ini adalah ini memang compact SUV yang benar-benar compact menurut saya, dari sisi bentuknya gitu ya, dari sisi harganya juga compact gitu kan. Dan yang pasti kelengkapan tidak kalah dengan rival-rivalnya, di mana yang paling kita sering lihat di jalanan mungkin dari merek Jepang itu adalah Honda HR-V. Dia juga sangat menarik bentuknya, walaupun dia punya ciri khas adalah dia punya konde di belakang. Jadi kayak ban serepnya di belakang. Tapi untuk teman-teman yang senang model Jeep, ini justru jadi selling point ya. Untuk sisi interiornya sendiri, dia juga sudah dibalut dengan leather seat. Setiap joknya sudah leather seat. Lalu instrumennya juga cukup lengkap dan juga tampilannya sangat menarik. Jadi tidak terkesan ini mobil yang lebih murah dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tenaganya sendiri juga sama karena dia juga memiliki dapur pacu 1500 cc. Jadi sama dengan HR-V, tapi mungkin untuk Outlander sedikit lebih di atas ya. Tapi dengan 1500 ini bukan berarti tenaganya jadi underpower ya, karena dia, kalau menurut saya justru paling cocok untuk perkotaan itu yang 1500. Kenapa? Karena dia irit yang pasti, dan mungkin perawatannya juga lebih mudah, dan dari sisi pajak juga jadi lebih murah gitu. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari atau sedang membanding-bandingkan mungkin dengan apa ya, ini gue ambil HR-V, apa gue ambil Outlander, atau mungkin belum kepikiran satu lagi kandidatnya. Nah, ini saya kasih rekomendasi dari Ford EcoSport Titanium series tahun 2014. Nah, kalau HR-V itu mungkin belum ada sunroofnya, ini sudah ada sunroof dan bisa dibuka sunroofnya. Jadi bukan hanya seperti Outlander itu cuman panoramik, jadi tidak bisa dibuka. Kalau ini memang bisa dibuka walaupun tidak panjang ya, jadi bukan panoramik, dia beneran sunroof gitu, bisa dibuka, bisa masuk kacanya. Dan untuk sisi kenyamanan, menurut saya sih enak kok mobil ini ya, nggak bantingannya juga cukup enak, cukup halus gitu kan. Pengendaraannya juga setirnya cukup enteng, gasnya juga enteng. Jadi overall sih untuk pemakaian di dalam kota sih ini oke banget sih menurut saya. Apalagi dengan paket yang ditawarkan dengan harga yang menarik, ini jadi salah satu kompetitor yang tidak bisa dianggap remeh ya. Oke, kita coba lagi mobil berikutnya ya. Dan itulah tadi impresi berkendara dari Ford EcoSport. Keren kan mobilnya? EcoSport ini merupakan produksi tahun 2014. Subcompact dari Ford ini masih dalam kondisi yang baik. Pemakaian yang jarang membuat jarak tempuh mobil ini bertahan di angka 64.000. Eksterior berada dalam kondisi baik, begitupun interior yang juga masih bagus. So, in this condition, this car is good to go. Now let's swap this one and up to the next car. Ini adalah salah satu pilihan Honda yang menurut saya paling masuk akal dari sisi harga dan dari sisi performance juga, dari sisi tampilan juga, dan dari sisi kegunaan. Kenapa? Karena dia memang compact SUV, jadi dia bentuknya rada tinggi ya, tidak seperti sedan. Sangat cocok banget untuk di perkotaan seperti Jakarta yang kadang-kadang curah hujannya bisa lebat banget, sehingga hujan setengah jam, 1 jam udah langsung banyak genangan, dan Honda HR-V ini mungkin dengan mudah melewati genangan-genangan itu. Jadi cocok banget nih. Dan dibandingkan dengan kompetitornya, Honda ini punya resale value yang juga yang baik. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin ya
suka sama mobil tuh mungkin nafsu-nafsunya cuma 3-4 tahun, habis itu pengen ganti lagi. Nah ini cocok nih Honda HR-V ini. Kenapa? Karena dia punya resale value yang baik, dan juga perawatannya juga sudah bisa dibilang tidak terlalu ribet, murah juga. Dia biasanya bengkel Honda itu dia punya kayak semacam program member gitu, jadi kita cuma bayar per tahun dan menguntungkan dari sisi kita sebagai penggunanya gitu ya. Jadi no worries gitu, kalau punya Honda ini gampang banget sih perawatannya, dan hampir di setiap kota itu ada dealer Hondanya. Jadi untuk kalau kita mau pergi keluar kota, tiba-tiba ada trouble di tengah jalan, jadi nggak usah perlu khawatir. Oke. Dan dari sisi driving experience sendiri, saya sih suka banget sih mobil ini ya. Jadi dia posisi duduknya enak gitu kan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, cukup lah. Dan visibilitasnya juga bagus, setirnya juga enak digenggam, dia punya pedal shift juga. Nah ini mungkin yang belum dimiliki kompetitornya, tapi memang kadang-kadang jarang dipakai sih, tapi paling nggak seru sih kalau punya fitur pedal shift ini. Lalu AC-nya sudah digital, sudah pakai electronic handbrake ya, ada brake hold-nya juga, jadi memudahkan kita. Tenaganya juga cukup lah untuk mobil dalam perkotaan, atau mungkin ya kita pergi ke kota-kota yang tidak terlalu jauh seperti Bandung gitu ya, lewat Cipularang sih ini cukup banget sih tenaganya ya, enak gitu dikendarainya, enak. Feel setirnya juga, feedbacknya enak gitu ya, dia tajam feedback setirnya. Terus gasnya juga enteng, remnya juga cukup pakem, dan yang pasti bisa didapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal, jadi tidak terlalu menguras kantong dari sisi harga, dan punya resale value yang baik. Jadi ini salah satu kompetitor yang terkuat sih menurut saya ya, Honda HR-V ini. Nah, jadi kita tunggu mobil berikutnya seperti apa. And that was our Honda HR-V. Keren kan mobilnya? HR-V ini merupakan produksi tahun 2017. Unit bermerek Honda ini masih dalam kondisi yang baik. Pemakaian yang jarang membuat jarak tempuh mobil ini bertengger aman di angka 43.000. Eksterior berada dalam kondisi baik, begitupun interior yang juga masih bagus. So in this condition, this car is good to go. And now, let's hit the last one, shall we? Dibandingkan dengan Honda HR-V dan Ford EcoSport, Mitsubishi Outlander ini memang jadi pilihan juga yang menarik. Kenapa? Karena pertama dari sisi harganya dulu nih, kita bicara harga, dia ada di 200 jutaan. Dan paketnya juga sangat menarik karena teman-teman akan langsung dapat mesin 2000 cc, panoramic roof, dan yang pasti kalau saya sih secara pribadi saya suka banget sih bentuk eksterior dari Mitsubishi Outlander ini. Dan juga satu lagi bonus poinnya adalah warna yang sangat menarik dan jarang. Dari sisi pengendaraan, memang mobil ini karena dia paling besar cc-nya, tentunya punya impact ke feedback setirnya dan juga driving experience kita. Saya sih merasa sangat cocok ya dengan harga yang sangat terjangkau. Paket yang menarik ini kayaknya memang ini sangat-sangat layak diperhitungkan nih sebagai kandidat kalau teman-teman sedang cari compact SUV yang tahunnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda juga ya, tahun 2014. Dan kilometernya sendiri ini baru berjalan sekitar di bawah 100 ribu yang pasti, tapi sudah di atas 50 ribuan, tapi itu wajar sih untuk pemakaian sehari-hari kan. Untuk fitur-fiturnya keren ya, banyak yang bisa kita lihat di sini. Jadi instrumennya menurut saya rada keren lah, jadi meter clusternya keren, terus dia ada carbon printed juga di ininya, di sisi bagian power window-nya. Terus dominasi warna hitam juga sampai ke joknya. Saya sih suka banget ya, ini mobil jadi kelihatan maskulin banget. Nah, jadi dibandingkan dengan Honda HR-V dan Ford EcoSport, kalau teman-teman memang cari mobil compact SUV yang tenaganya besar,
tapi tetap dalam bentuk yang compact, Mitsubishi Outlander ini salah satu contender yang layak diperhitungkan nih teman-teman. Dan satu lagi tadi saya ingetin ya, harganya menarik banget gitu kan. Jadi pilihan tetap di tangan teman-teman, tapi belinya tetap harus di Fast Automobile. So, stay tune terus di sini ya. And that was the Outlander. Kece banget kan? Outlander ini merupakan produksi tahun 2014. Unit berlogo 3 berlian ini masih dalam kondisi yang baik. Pemakaian normal membuat jarak tempuh mobil ini aman di angka 70.000. Eksterior berada dalam kondisi baik, begitupun interior yang juga masih bagus. So in this condition, this car is good to go. But before we end this video, let's talk about the price. Kalau kata orang, commuting is best with the smallest companion. Dan yang terkecil, Ford EcoSport dapat Anda bawa pulang hanya dengan harga 117 jutaan untuk pembelian secara kredit dengan TDP sebesar 28 jutaan dan cicilan seharga 3 jutaan untuk tenor kredit 4 tahun. Jika Anda mementingkan style di atas segalanya, bawa pulanglah Honda HR-V seharga 219 jutaan untuk pembelian secara kredit dengan TDP senilai 62 jutaan dan cicilan seharga 5 jutaan untuk tenor kredit 4 tahun. Namun untuk sesuatu yang lebih nyaman dan fitur yang lengkap, Anda dapat membawa pulang Mitsubishi Outlander Sport seharga 189 jutaan untuk pembelian secara kredit dengan TDP senilai 54 jutaan dan cicilan seharga 4 jutaan dengan tenor kredit 4 tahun. Untuk kalian yang mau beli secara cash, nggak usah pusing. Langsung aja hubungi tim marketing kami ke nomor yang tertera pada deskripsi video ini untuk penawaran dengan harga cash terbaik. Dan itulah tadi 3 rekomendasi subcompact SUV yang ada di Fast Automobile. Jika berminat, silahkan datang ke showroom kami di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Di sini, Anda bisa lihat unit secara langsung, juga bisa langsung test drive dengan tim marketing kami. Terima kasih telah menonton review kami sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.